Ya, jadi pandemi ini sudah mendera kita semua selama 1 tahun lebih, dan ini bukan hanya orang-orang tertentu tapi seluruh lapisan masyarakat, dan juga dampaknya adalah terhadap semua sektor. Terhadap sektor sosial, orang jadi susah untuk berinteraksi, terhadap sektor pendidikan, anak-anak sekolah di rumah, membuat anak-anak ada yang merasa demotivated, tidak termotivasi untuk sekolah, karena pembelajaran itu kan memang sebaiknya ada tatap muka, ada interaksi dengan guru dan teman-teman, tapi pandemi membuatnya itu tidak terjadi. Kemudian juga ada dampak kepada kesehatan, terutama itu yang pertama ya, dampak kepada kesehatan. Banyak pasien yang terinfeksi dan juga banyak yang meninggal pasiennya, dan untuk petugas kesehatan juga banyak yang sudah gugur kalah oleh penyakit ini. Kita semua berdampak, oleh sebab itu kita semua juga harus berkontribusi untuk kita terbebas dari pandemi ini. Jadi seluruh dari kita, apapun yang kita bisa lakukan, ayo kita lakukan bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Contohnya pemerintah mungkin lebih memperkuat 3T, tracing, testing, dan treatment, dan juga mempersiapkan infrastruktur dan lain-lain. Kemudian untuk masyarakat jalankanlah 5M itu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menghindari juga mengurangi mobilisasi. Itu 5M-nya. Tetapi buat yang lainnya, seluruh masyarakat sebagai individu, saya berharap jadilah agen edukasi untuk diri sendiri dan untuk lingkungannya, keluarga, dan masyarakat umumnya, agar COVID ini diketahui dengan benar cara penularannya, cara pengobatannya, dan juga cara pencegahannya. Saya rasa kita semua bisa menjadi agen edukasi untuk orang-orang terdekat dan masyarakat. Ya, saya ingat waktu tahun 2019 di bulan Desember itu sudah marak berita tentang pneumonia Wuhan. Ini dulu kita belum tahu namanya COVID ya, namanya pneumonia Wuhan. Dan ini waktu itu saya ingat banget menjadi trending topik di semua berita, terutama kemudian menimbulkan kematian. Jadi serentak orang punya gejala yang sama dirawat dan menimbulkan kematian, dan bahkan ada kemudian dikatakan menular dari manusia ke manusia. Nah, saya sebagai dokter paru, dan kebetulan saya adalah konsultan infeksi paru, saya merasa ini sesuatu yang berbahaya, karena saya tahu penularan penyakit ini kan kalau dari manusia ke manusia kan akan sangat mudah, karena manusia ini makhluk sosial, saling berinteraksi, dan mobilisasi manusia sekarang luar biasa. Walaupun waktu itu beritanya hanya di Wuhan saja, tapi saya merasa suatu ketika akan sampai di Indonesia. Oleh sebab itu kami Perhimpunan Dokter Paru Indonesia langsung pada tanggal 17 Januari, jadi bahkan belum ada kasus di Indonesia, kita melakukan konferensi pers, mengundang para media agar memberitakannya kepada seluruh bangsa Indonesia tentang ada sesuatu penyakit yang baru yang menular dari manusia ke manusia. Dan selanjutnya kemudian saya terus membaca ini, karena saya sudah memprediksi bahwa penyakit ini akan cepat menular. Begitu WHO mengatakan ini transmisinya human to human atau antar manusia. Kami di PDPI sering mengadakan pertemuan, kemudian juga bersama teman-teman kami membuat bahan-bahan edukasi, melakukan seminar dan lain-lain tentang khusus membahas pneumonia Wuhan yang kemudian kita kenal sebagai COVID-19. Dan PDPI juga bahkan di bulan Februari saya ikut menyusun membuat buku pedoman diagnosis dan tata laksana pneumonia COVID-19. Dan mulai saat itu saya sering dikejar-kejar oleh media massa untuk memberikan edukasi dan lain-lain. Ya, saya sebetulnya merasa cukup kelelahan karena harus memberikan
pernyataan-pernyataan dan juga edukasi-edukasi kepada berbagai media, tetapi saya merasa niat saya adalah untuk mengedukasi masyarakat sehingga saya berkompromi dengan diri saya dan juga keluarga, anak-anak, suami, bahwa waktu saya mungkin akan tersita, dan dari awal saya memang merasa ini adalah penting, dan saya sudah berkomitmen kepada diri sendiri akan terus melakukan edukasi untuk masyarakat agar masyarakat tahu, dan juga tujuannya sebetulnya di awal agar cepat tertangani dan ditemukan kasus sedini mungkin supaya kesembuhannya tinggi, tidak banyak kematian. Jadi tantangan yang dihadapi adalah di awal-awal bahwa banyak sekali pasien yang dirujuk ke rumah sakit kami, dan juga tuntutan yang luar biasa dari pasien, terutama keluarga, karena memang penyakit baru banyak yang tidak diketahui. Jadi keluarga mengatakan silakan lakukan apa saja yang penting sembuh. Nah, itu sesuatu tantangan buat kami, bahwa kalau biasanya kalau masuk dengan derajat penyakit yang berat, maka kesembuhannya lebih kecil. Saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah cukup menderita, ya, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Jadi tidak ada kata lain bahwa kita harus segera bebas dari ini, tapi sabar dan juga rasional. Untuk masyarakat, mari kita berubah. Untuk tenaga kesehatan, mari kita sabar dan menganggap ini adalah salah satu yang memang harus kita lewati. Kita tidak bisa menghindar dari ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berusaha sekeras-kerasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk berusaha keluar dari pandemi ini. Ya, yang mudah dilakukan adalah jadi agen edukasi untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk masyarakat. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Mari kita lakukan pencegahan. Mari berubah.